Akhir-akhir ini kasus yang menyeret Indra Kents dan Doni Salmanan begitu viral. Mereka terjerat kasus tindak pencucian uang atau money laundering. Pencucian uang ini merupakan aktivitas kejahatan yang merugikan banyak orang. Aktivitas ini bertujuan untuk mengaburkan atau menyamarkan asal sumber dana yang didapatkan dari tindak kejahatan seperti tindak penipuan, narkoba, perjudian, pelacuran, illegal fishing, dan tindak kejahatan lainnya. Simpelnya, uang didapat dari hasil penipuan, kemudian asal-usul atau sumbernya dikaburkan atau disamarkan agar kelihatan sah atau legal, padahal nyatanya uang haram. Sobat RBI juga perlu tahu bahwa terdapat beberapa cara untuk melakukan tindak kejahatan pencucian uang ini. Kasus yang paling terkenal di dunia adalah kasus Al Capone. Dia merupakan mafia judi yang terkenal dari Chicago. Dia memiliki kekayaan senilai 100 juta dolar yang didapatkan dari tindak perjudian, perampasan, penyelundupan, dan pelacuran. Namun polisi tidak dapat menemukan dari mana sumber uang dari kejahatannya tersebut, karena Capone mengaku uangnya didapat dari aktivitas legal seperti restoran dan laundry. Nah, dari sinilah istilah money laundering itu muncul. Akhirnya Capone dihukum bukan karena tindak kejahatannya, tapi penghindaran atas pajak yang telah dilakukan. Menurut dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari UGM, Rangga Almahendra, setidaknya ada 3 proses dalam pencucian uang ini. Pertama, placement atau penempatan, yakni upaya menempatkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai aktivitas bisnis yang sah atau legal. Bisa di dalam negeri atau biar lebih aman bisa ditempatkan di luar negeri. Nah, kegiatan ini mirip seperti yang dilakukan oleh mantan presiden Filipina yaitu Ferdinand Marcos. Dia menyembunyikan uang senilai 10 triliun rupiah ke berbagai negara seperti ke Pulau Cayman, Monaco, Vatikan, dan negara-negara lainnya. Kedua, layering atau transfer. Setelah uang dijauhkan ke berbagai negara, pelaku akan menyamarkan asal sumber dananya tersebut dengan cara mentransfer uang ke perusahaan palsu, menciptakan faktur palsu, atau bisa jual beli barang mewah seperti mobil, lukisan mahal, hingga real estate. Cara lain pencucian uang dengan cara membuat perjudian atau kasino, karena perputaran uang di kasino begitu cepat sehingga sangat ideal dalam proses layering ini. Yang ketiga, menggunakan harta kekayaan atau integration. Dalam proses ini, pelaku kejahatan akan memasukkan uang yang tampak bersih itu dalam rekeningnya. Bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari melaporkan keuntungan yang tidak wajar, atau menerima gaji setinggi langit dari perusahaan boneka miliknya sendiri. Nah, perusahaan boneka ini biasa disebut SPV, Special Purpose Vehicle, yang didefinisikan sebagai perusahaan abal-abal dan mempunyai tujuan tertentu. Perusahaan ini biasanya tidak ada aktivitas bisnis di dalamnya, tapi terdaftar secara legal dari luar. Terlihat di kulitnya saja, tetapi kopong atau kosong di dalamnya. Sehingga perusahaan ini juga disebut perusahaan cangkang atau shell company. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memperdalam kasus Indra Kents. Kepala PPATK Ivan Yustiavanda menjelaskan bahwa penyedia barang dan jasa pun dapat terseret hukum dan mendapatkan sanksi. Hal itu mungkin terjadi apabila ketika dimintai keterangan, para penyedia jasa dan barang tersebut tidak melaporkan transaksi pembelian barang-barang mewah tersebut. Pengusutan hingga penyedia barang dan jasa kepada afiliator pun perlu dilakukan agar proses hukum Indra Kents bisa berjalan sebaik mungkin. Ivan juga mengungkapkan sejauh ini PPATK menemukan dealer mobil yang belum menyerahkan laporan pembelian transaksi oleh pihak-pihak yang tersangkut kasus binary option. Apakah dealer mobil tersebut adalah milik dari Rudy Salim? Entah. Seperti diketahui, Indra Kents beberapa kali membeli kendaraan mewah di showroom mobil milik Rudy Salim. Momen-momen itu terekam dan diabadikan Indra Kents dalam channel YouTube dan TikTok. Sobat RBI juga perlu tahu, banyak para pelaku kriminal pencucian uang ini menyumbangkan uang haram tersebut untuk aktivitas sosial seperti donasi pendidikan, donasi kampanye, bahkan dibagikan ke masyarakat umum.
Nah, ini loh Sobat RBI yang bikin para pelaku kejahatan nampak seperti malaikat. Makanya kita harus hati-hati. Wah, mirip kayak Doni Salmanan ya. Baik hati, suka menolong, tapi kok aslinya bobrok. Hasil dari uang haram. Hati-hati loh Sobat RBI, ancaman penjara selama 20 tahun menanti jika terbukti melakukan tindak pencucian uang ini. Sekian berita mengenai money laundering. Sejatinya suatu kesuksesan itu didapat dari usaha dan kerja keras, bukan secara instan, apalagi dengan cara pencucian uang. Be smart and be inspiring with RBI TV.